warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi negeri kita saat ini semakin memprihatinkan. Ini terlihat dari banyaknya generasi bangsa yang menjadi korban akibat penyalahgunaan narkotika atau yang sering kita sebutnya sebagai pecandu. Saudara sekalian, kondisi ini tentu tidak bisa kita diamkan begitu saja. Keberadaan narkotika semakin masif yang menyasar berbagai lapisan masyarakat kita. Tentunya ini merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan negeri kita tentunya. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, kami berkomitmen mendirikan sebuah lembaga rehabilitasi sosial bangsa untuk menjadi bagian dari jawaban kondisi ini. Yayasan Pintu Hijrah sejak tahun 2017 telah menjadi institusi penerima wajib lapor yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial guna menjalankan program rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Dan lembaga ini juga telah terakreditasi serta menjadi mitra Badan Narkotika Nasional atau BNN sejak berdirinya. Saudara-saudara sekalian, dalam pelaksanaan rehabilitasi, kami juga menekankan konsep keislaman yang menjadi kearifan lokal Aceh. Kami mengajak mereka untuk berhijrah secara total dari dunia hitamnya, melaksanakan terapi fisik, mental, psikososial, spiritual, dan livelihood. Para anggota rehabilitasi juga kami tekankan untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara rutin dan terarah, seperti puasa sunnah Senin dan Kamis, salat zuha, salat tahajud, tasbih, membaca Al-Quran, zikir, di samping pengajian tentang ilmu fikih dan ketauhidan. Saudara-saudara kami sekalian, tidak ada manusia yang bercita-cita menjadi pencandu atau penjahat. Tetapi begitu banyak pecandu saat ini merupakan fenomena yang harus kita pikirkan secara bersama. Oleh karenanya, jangan kucilkan mereka, jangan membenci para pecandu, tapi mari rangkul mereka, ajak kembali ke jalan yang semestinya. Mari bersama, saling bahu-membahu, membantu para korban ini untuk mendapat rawatan rehabilitasi bersama institusi penerima wajib lapor Pintu Hijrah sebagai upaya menyelamatkan agama kita, generasi kita, dan bangsa kita tentunya. Akhirnya, kami berpesan, jangan hanya membenci dengan bercerita dan berteori, tetapi mari ambil tindakan demi sebuah kemaslahatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah,